Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qadarullah, rekaman kemarin berkenaan dengan tasyahud pada pembahasan al-azkar wal adab. Ternyata nggak ada suaranya ya, cuman gambarnya doang. Jadi ini saya sengaja untuk rekam tersendiri pembahasan yang tidak terekam dengan baik tersebut. Nah, pembahasan yang pertama berkenaan dengan at-tasyahud. Ya, sudah sampai dalam pembahasan at-tasyahud. Nah, qala Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim rahimahullahu taala at-tasyahud. Nah, setelah sebelumnya beliau menyebutkan zikir-zikir tentang sujud. Nah, sujud, kemudian at-tasyahud. Sebelum kita bahas tentang at-tasyahud, ketika seorang sujud, dan sudah kita sebutkan bahwa sujud dengan kedua dua kali sujud dalam setiap rakaat, dua-duanya adalah rukun yang diselingi dengan al-jalsa baina as-sajdatain, duduk di antara dua sujud. Dan duduk di antara dua sujud ini juga hukumnya adalah fardun min furudis shalah, termasuk rukun-rukun salat yang tidak syah salat tanpanya. Ya. Dan disunnahkan pada duduk di antara dua sujud ini duduk iftirash, ya, duduk iftirash sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, dan disunnahkan untuk membaca zikir Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli, dibaca dua kali sebagaimana yang tersebut dalam riwayat dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman, riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ya, dikatakan Rabbi gfirli atau zikir duduk di antara dua sujud yang lain yang masyhur insyaallah taala. Nah, kemudian berkenaan dengan at-tasyahud. Perlu diketahui bahwasanya jumlah tasyahud paling maksimal dalam salat di dalam Islam itu cuma dua. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahudul awal atau at-tasyahud as-tsani wa huwal akhir. Jadi tidak ada salat yang di mana seorang itu tiga kali tasyahud, yakni dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal tidak ada salat yang seorang itu tiga kali tasyahud di dalamnya. Kalau kita berbicara masalah kondisi darurat, ya, tidak normal, maka bisa jadi seorang itu bisa sholat sampai 4 kali tasyahud dalam satu kali sholat, 4 kali tasyahud. Bagaimana modelnya? Kalau seorang masbuk datang di sholat maghrib, ya, datang pada sholat maghrib, dan dia masuk di mana? Dia masuk di rakaat ketiga ketika imam sudah bangkit dari ruku. Apakah dia masuk di rakaat ketiga, rakaat terakhir salat maghrib, ketika imam sudah i'tidal, atau imam sudah saya ulangi. Dia masuk di rakaat kedua, di rakaat kedua ketika imam sudah bangkit dari ruku. Jadi ketika di rakaat yang kedua imam sudah bangkit dari ruku, i'tidal atau sujud, dia baru masuk di situ. Ya. Maka tentunya dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Kenapa? Karena dia masuk setelah imam bangkit dari ruku. Maka di rakaat tersebut dia ikut tasyahud. Karena dia masuknya ketika ruku, ketika i'tidal atau ketika sujud. Dia mengikuti imam tasyahud. Namun itu belum terhitung satu rakaat bagi dirinya. Kemudian di rakaat ketiganya imam, itu baru terhitung satu rakaat bagi dirinya. Berarti dia sudah 2 kali tasyahud. Karena bagi imam tasyahud akhir, dia sudah 2 kali tasyahud. Setelah itu dia berdiri sendiri, setelah imam salam, dia berdiri sendiri menambah 2 rakaat karena dia hanya mendapatkan satu rakaat. Nah, di 2 rakaat terakhir ini, tiap rakaat dia tasyahud. Karena salat maghrib, rakaat 2 dengan 3, dua-duanya tasyahud. Maka bagi masbuk yang masuk di rakaat kedua pada salat maghrib, ketika imam sudah bangkit dari rukuknya, itu dia bisa salat setiap rakaatnya tasyahud. Ya, cuman ini kan kondisi tidak normal, ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai salat itu sendiri, yakni kaifiat salat itu sendiri dalam
bentuk yang normal, maka sholat maksimal cuma punya 2 tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud tsani. Apa perbedaannya atau bagaimana patokannya? Ya, patokannya mudah. Patokannya adalah semua tasyahud, ya, semua tasyahud yang setelahnya salam itu namanya tasyahud al-akhir. Semua tasyahud yang setelahnya salam itu namanya tasyahud al-akhir. Ya. Dan semua tasyahud yang setelahnya bukan salam, maka itu tasyahud al-awwal. Ya, tasyahud al-awwal. Jadi kalau bagi masbuk tadi itu yang tiap rakaatnya tasyahud, maka tasyahud akhir bagi dirinya adalah yang paling terakhir, yang dia nambah sendiri di rakaat yang terakhir. Sebelum itu 3 kali dia tasyahud tiap kali duduk, itu semuanya tasyahud awal bagi dirinya. Tasyahud awal bagi dirinya. Jadi patokannya adalah tasyahud yang setelahnya salam itu dikatakan duduk tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir. Kalau setelahnya salam. Kalau setelahnya bukan salam, maka itu tasyahud al-awwal. Jelas sampai sini? Taib. Ini dobit membedakan mana tasyahud awal dan mana tasyahud al-akhir. Dan sebelum kita menyebutkan zikir-zikir tasyahud dan salawat yang beliau sebutkan dalam bab ini, dalam bab at-tasyahud, sebelumnya perlu diketahui bahwa at-tasyahud, ya, tasyahud yakni kondisi di mana seorang itu duduk di situ. Duduk tasyahud. Di dalam duduk tasyahud ini ada 2 jenis bacaan. Yang pertama namanya at-tahiyyah, ya, at-tahiyyah, dan yang kedua namanya as-salatu 'alan nabi, salawat. Jadi at-tasyahud, ya, duduknya, ya, duduk di situ, ya, duduk tasyahud. Kemudian di dalam duduk tasyahud ada tahiyat, bacaan at-tahiyyatu al-mubarakat atau at-tahiyyatu lillah dan seterusnya akan disebutkan nanti. Ya, jadi ada duduk tasyahud, ada tahiyat dan ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada alihi. Nah, ini 3 hal yang harus kita bedakan. Duduk tasyahud, kemudian tahiyat dan salawat. Nah, kalau kita sudah paham ini, kita jelaskan terlebih dahulu apa perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Ingat sekali lagi, tasyahud akhir adalah tasyahud yang setelahnya salam. Nah, apa perbedaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Nah, ada beberapa perbedaan antara 2 jenis tasyahud ini. Perbedaan yang pertama, bahwa tasyahud awal hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau dalam istilah fikih Syafi'iyah, dia ba'dun min ab'adis shalah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Yakni kalau ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja, tidak membatalkan sholat, namun disunnahkan sujud sahwi. Disunnahkan sujud sahwi, dilebur dengan sujud sahwi. Itu sunnah muakkadah. Jadi tahiyat atau tasyahud pertama, duduk tasyahud pertama, kalau kita katakan duduk tasyahud pertama, berarti masuk di dalamnya apa? Tahiyat dan apa tahiyatnya di dalam di situ. Ya. Kalau seorang meninggalkan duduk tasyahud awal, ya berarti pasti tidak tahiyat juga, jelas. Jadi kita katakan tasyahud awal itu hukumnya sunnah muakkadah. Berbeda dengan tasyahud akhir, hukumnya adalah fardun min furudis shalah, yakni rukun salat. Ya, tidak syah salat tanpanya. Tidak bisa dilebur dengan sujud sahwi. Harus diganti satu rakaat kemudian sujud sahwi. Nanti ada perincian tersendiri berkenaan dengan cara mengganti, atau di luar ini, ya, di luar pembahasan ini, ya, dipelajari dalam pembahasan fikih bagaimana cara mengganti rakaat atau bagaimana cara mengganti ketika seorang meninggalkan rukun. Nah, ala kulli hal, ini perbedaan yang pertama. Tasyahud awal hukumnya adalah sunnah muakkadah, sementara tasyahud akhir hukumnya adalah rukun salat, fardun min furudis shalah. Perbedaan yang kedua, tasyahud awal itu yang dibaca hanya tahiyat saja. Hanya dibaca sampai at-tahiyat. Ya. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik sampai di situ. Ini tasyahud awal. Sementara tasyahud akhir yang dibaca adalah tahiyat plus salawat. Ya, tahiyat plus salawat. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang pertama, di tasyahud awal dia hanya baca apa? Dia hanya baca tahiyat, sementara di tasyahud akhir dia baca tahiyat plus salawat. Ya. Maka kalau makmum tadi itu yang 4
dia mendapati imam yang sudah duduk tasyahud akhir sementara dia masih tahiyat awal, maka yang sunnah bagi dirinya hanya membaca sampai tahiyat. Ya. Dan kalau imamnya belum berhenti, belum selesai, belum salam, sementara dia belum selesai baca, atau sementara dia sudah selesai baca tahiyat dan imamnya belum salam, dia sudah selesai tahiyat, imamnya belum salam, maka sebagian fuqaha membolehkan dia boleh membaca salawat di situ. Tapi sunnahnya ikhtisar dengan tahiyat, namun boleh dia baca salawat di situ. Kalau memang dia sudah selesai tahiyat dan imamnya belum salam. Wallahu a'lam bishawab. Ini perbedaan yang kedua dari sisi apa yang dibaca. Perbedaan yang ketiga adalah kaifiyat jilsanya, cara duduknya. Bahwa tahiyat awal, tasyahud awal itu semuanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Sementara tasyahud akhir semuanya dengan duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Tasyahud awal itu dengan duduk iftirash semuanya. Ya, semuanya dengan duduk iftirash. Iftirash adalah seorang yaftarishul yusra, dia membaringkan kaki kirinya, kemudian yansibul yumna, menegakkan kaki kanan, wa yajlisu alal yusra, ini dia duduk di telapak kaki kirinya. Itu iftirash. Nah, duduk iftirash ini duduk untuk tasyahud awal. Berapapun dia tasyahud awal, seperti tadi ada orang 4 kali tasyahud ya, masbuk. Maka 3 tasyahud yang pertama dia iftirash semuanya. Walaupun imam tawarruk, dia iftirash. Karena bagi dia itu bukan tasyahud awal. Jelas? Sementara tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Tawarruk yakni dia duduk di atas wariknya, di atas panggulnya. Panggulnya menyentuh tanah, kaki kanan ditegakkan, kemudian kaki kiri, jari kaki kiri masuk di bawah, lewat di bawah betis. Ya, ma'ruf saya kira duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk ini ya, dia duduk di atas wariknya, di atas panggulnya. Ini untuk tasyahud akhir. Apa itu tasyahud akhir? Tasyahud yang setelahnya salam. Mau itu 1 rakaat seperti witir kalau dipisah 2-1, mau itu 2 rakaat seperti salat-salat sunnah atau salat-salat subuh, ya. 6. Jelas sampai sini? Ataukah masalah lebih daripada itu? Misalnya seorang witir 5 rakaat sambung 5 rakaatnya, maka dia duduk tawarruk di akhirnya. Intinya, kapan ada tasyahud, duduk tasyahud, setelahnya salam, maka dia duduk tawarruk. Mau 1 rakaat, mau 2 rakaat. Karena itulah seperti pada sholat subuh dan sholat sunnah, pada sholat 2 rakaat, yang 1 kali tahiyatnya, itu adalah tahiyat akhir bagi dirinya. Karena apa? Karena setelahnya salam, maka dia duduk tawarruk di situ. Dia duduk tawarruk di situ. Nah, misalnya, contoh lain misalnya, kalau ada seorang yang sahwi dalam sholat, dia sahwi dalam sholatnya. Berarti dia sudah ingat, sebentar sebelum salam saya akan sujud sahwi. Sebentar sebelum salam saya akan sujud sahwi. Maka ketika dia sudah tasyahud akhir, sudah membaca salawat, ya, tahiyat, salawat, kemudian berlindung dari 4 perkara sebagaimana akan disebutkan nanti, ya. Bagaimana posisi duduknya dia? Apakah tawarruk atau iftirash? Kita katakan dia duduk iftirash. Walaupun itu sudah baca sudah duduk terakhir bagi dirinya, tapi dia itu belum terangkap sebagai tasyahud akhir. Kenapa? Karena setelah dia baca itu dia tidak salam, dia akan sujud kembali, dia akan sujud sahwi. Maka di situ dia duduk iftirash. Dia duduk iftirash, baca tahiyat, baca salawat, baca perlindungan dari 4 perkara. Setelah selesai iftirash, duduk iftirash, dia sujud sahwi 2 kali, sujud lagi. Setelah itu duduk yang terakhir, disitulah baru dia duduk tawarruk. Karena setelah itu dia akan salam. Ya, setelah itu dia akan salam. Taib. Ini 3 perbedaan secara umum antara tasyahud awal dengan tasyahud al-akhir. Wallahu taala alam bisawab. Sekarang kita lihat tasyahud yang disebutkan doa tasyahud, dan di sini beliau gabungkan tasyahud dengan salawat ya. Qala Syekh hafizahullahu taala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qulu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan maknanya di bawah ya. At-tahiyyatu lillah, yakni jami'ut ta'zimat lillahi mulkan wastihqaqan. Semua tahiyat yakni pengagungan. Ya, itu milik dan hak bagi Allah taala. Wassalawat, as-salawat di sini bermakna doa. Jami'ud da'wati lillah. Semua doa itu miliknya Allah taala.
Wa thayyibat yang dimaksud dengannya adalah al-a'malu thayyibah, yakni amal-amal soleh. Semuanya juga lillah, milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seterusnya saya kira maknanya maklum ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Baik. Lafaz tahiyat yang beliau bawakan di sini adalah tahiyat versi Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, dan ini yang diunggulkan. Jadi ini bacaan-bacaan tasyahud ini termasuk khilaf tanawu, yakni yang ada beberapa riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selayaknya seorang itu membaca semuanya secara bergantian. Yakni maksudnya tahiyat Ibnu Mas'ud dibaca di salat ini masalan, kemudian tahiyat yang lain dibaca di salat itu dan seterusnya, supaya dia menghafalkan semua tahiyat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan semua sunnah. Tapi kalaupun dia ingin mengunggulkan salah satunya, lebih sering membaca salah satunya, maka menurut Al-Hanabilah, yang dipilih oleh mazhab Hanabilah, yang lebih diunggulkan adalah tahiyatnya Ibnu Mas'ud ini. Tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian tahiyat yang lain yang tidak disebutkan di sini oleh Syekh Hafizahullahu taala adalah tahiyat versi Ibnu Abbas. Ini juga tahiyat masyhur, riwayat Ibnu Abbas. Iya. Lafadznya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Maka ada dua titik perbedaan antara tahiyat Ibnu Mas'ud atau tasyahud tahiyatnya Ibnu Mas'ud dengan tahiyatnya Ibnu Abbas. Yang pertama adalah pada tahiyat atau tiga tempat ya. Yang pertama pada tahiyatnya Ibnu Mas'ud, lillahnya ke depan, at-tahiyatu lillahi. Sementara pada tahiyat Ibnu Abbas, lillahnya di belakang. Mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, di lafaz dua kalimat syahadat. Kalau di versinya Ibnu Mas'ud, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sementara di tahiyatnya Ibnu Abbas, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan abduhu wa rasuluh. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, di tahiyatnya Ibnu Abbas ada tambahan kalimat mubarakat, at-tahiyyatul mubarakatu. Ya, sementara tambahan al-mubarakat tidak terdapat dalam riwayat atau riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, karena adanya tambahan al-mubarakat inilah dalam mazhab Syafi'iyah, tahiyat ini yang lebih diunggulkan dalam mazhab Syafi'iyah, yakni tahiyat versi Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ada tambahan al-mubarakat padanya yang tidak terdapat dalam riwayat dalam tasyahud tahiyat Ibnu Mas'ud. Nah, dan tasyahud ini ya dianjurkan untuk dibaca sir. Ya, tasyahud serta salawat dianjurkan untuk dibaca sir. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, minas sunnati an yukhfiya at-tasyahud. Ya. Termasuk sunnah adalah seorang menyamarkan, mensirkan tasyahudnya. Yang ini tidak dibaca jahron. Taib, ini berkenaan dengan at-tahiyat. Sekali lagi semuanya boleh dibaca, cuman kalau dia mau unggulkan, maka itu tadi ada beberapa yang kalau dia ingin baca lebih sering dibandingkan yang lain, maka tadi menurut Hanabilah ini dan menurut Ibnu Mas'ud, sementara menurut Syafi'iyah Ibnu Abbas. Nah, kemudian salawat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Iya. Ini dikenal dengan nama salawat Ibrahimiyah, dan ini lafaz salawat yang paling afdol dalam salat. Wa illa, yang menjadi rukun salat adalah bacaan salawat. Seandainya seorang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, titik sampai situ, maka dia sudah melaksanakan rukun. Dia sudah melaksanakan rukun salat berupa salawat di tasyahud terakhir. Namun, ya disunnahkan untuk membaca salawat Ibrahimiyah. Dan salawat Ibrahimiyah ini ada beberapa versi juga, ada beberapa riwayat dari para sahabat. Ya, ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya,
Ini varian dari bacaan-bacaan salawat. Nah, dan bacaan tahiyat, demikian pula bacaan salawat bisa dirujuk di buku-buku yang membahas tentang zikir-zikir, baik zikir umum maupun zikir khusus. Zikir umum semisal Kitabul Adzkar An-Nawawi atau Amalul Yaum wal Lailah sebelumnya karya An-Nasai atau Ibnu Sunni, ataukah kitab yang khusus membahas tentang zikir-zikir salat, ya, yang masyhur di kalangan mutaakhirin tentunya karya Syekh Albani rahimahullahu taala. Taib, saya kira ini poin yang bisa kita jelaskan berkenaan dengan tasyahud. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.